Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang Bu. Hari ini Bapak Ibu kita mau diskusi tentang kombel kita. Selama ini kan komunitas belajar kita sudah ada ya. Nah tapi kan mungkin belum terencana dengan sebaik-baiknya kan gitu. Karena masih baru belajar ya bertahap gitu. Nah ini kita membahas tentang kombel ini Bapak Ibu. Aktivasinya seperti apa kan gitu. Kenal ya Bapak ya. Bapak Ibu kenal ya Kepala Dinas, Pak Kabid kita, dan Ibu pengawas kita. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu, upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi Bapak Ibu gitu agar terlibat aktif gitu di kegiatan kombel. Inilah tujuan kita Bapak Ibu. Nah, jadi niat saya ini di sini mempresentasikan untuk supaya Bapak Ibu ini benar-benar merasakan bahwa kombel ini bermanfaat seperti itu, terlibat aktif lah kita di situ. Kita buat kesepakatan belajar dulu, Bapak Ibu, kesempatan kelas. Ada yang mau diubah atau ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi mohon kalau memang sepakat dengan ini, mohon HP-nya disilentkan ya Bapak Ibu. Oke, kita bahas tentang komunitas belajar atau yang sering kita dengar namanya kombel gitu ya. Kira-kira apa ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui pengertian kombel, komunitas belajar? Ya, Bu Marta? Ya, menurut saya kombel itu adalah singkatan dari komunitas belajar yang artinya sebagai suatu wadah bagi para guru atau tenaga pendidik ataupun pendidik untuk berpartisipasi atau bekerja sama dalam suatu meningkatkan mutu pendidikan yang bertujuan dengan tujuan maksud dan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap peserta didik seperti itu saya. Baik, terima kasih Bu Marta. Ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Saya Ya, Bu. ya, di kombel ini saya rasa bisa menjadi satu wadah untuk kita sesama pendidik untuk berbagi ilmu ya, yang tadinya saya tidak tahu karena ada teman yang tahu. Misalnya satu teman kita tahu tentang Canva, teman itu menjelaskan di depan dan secara otomatis saya bisa memahaminya, dan teman yang lain nanti ada lagi yang dijelaskan di kombel ini juga menambah pengetahuan kita juga. Baik, terima kasih Bu. Berarti dua-duanya ini keren ya pengertian kombelnya. Kata Bu Marta, kombel ini sama yang Bu Sarifan, kombel ini adalah wadah, tempat yang punya tujuan sama-sama gitu. Bu Marta menyampaikan tadi untuk meningkatkan kualitas mengajar ya kan, supaya bisa ke murid tadi kan, ke peserta didik gitu kan. Nah kalau Bu Sarifan tadi tempat atau wadah tempat saling berbagi sharing gitu kan. Kalau tadi ada kawan tahu tentang Canva, karena ada kombel ini, berbagilah di situ si kawan yang paham Canva sehingga yang lainnya bisa memahaminya. Terima kasih kepada Ibu berdua. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira berarti kan kalau udah paham nih kombel itu apa, pasti ada tujuannya ya kan Bapak Ibu. Apa itu kira-kira tujuan kombel ini Bapak Ibu? Tujuannya ngapain sih harus ada kombel gitu kira-kira? Ya Pak? Untuk yang lebih spesifiknya meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya gitu ya Pak. Nah, jadi kombel ini kita buat untuk memang mau meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti yang mau ditingkatkan sasaran ini yang mana ya Bapak Ibu kira-kira? Kualitas pembelajaran berarti sasarannya orangnya adalah siswa dan guru ya kan Bapak Ibu. Nah, gitu. Berarti tujuan kita ini adalah sebenarnya tujuannya adalah murid gitu ya kan. Kita punya komunitas belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini apa namanya Bapak Ibu komunitas kita? Iya, komunitas pesona belajar. Itulah nama komunitas di SMP kita ya kan. Nah, ini kita lanjut ke slide saya Bapak Ibu ya. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti di sini masuk guru dan TU, juga kepala sekolah ya. Jangan Pak ya. Yang memiliki semangat, kepedulian gitu kan. Ada semangat, ada rasa peduli
adalah untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang sama, yang jelas. Untuk apa? Nah, itu yang tadi yang disampaikan Bu Marta, Pak Sep, ya kan itu Bu Sarifah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak, ini dia tujuannya, berdampak pada hasil belajar murid. Nah, jadi semua kegiatan kita ini sebenarnya tujuannya adalah murid. Supaya apa kita belajar? Untuk murid, ya kan Bapak Ibu. Nah, seperti itu dia, melalui interaksi secara rutin. Nah, jadi kombel itu ada terjadwal secara rutin, bukan hanya karena pingin aja, yaudah ayo kita ini, bukan. Jadi memang ada dia terjadwal dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Nah, itulah dia kombel Bapak Ibu. Nah, jenis kombel sudah pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ada di dalam sekolah, ada antar sekolah, ya kan, ada secara daring. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau di dalam sekolah, antar sekolah maupun dia secara daring, berarti kalau secara daring mau siapapun, ya sekolah manapun gitu kan, itu bisa bergabung bahkan di luar daerah kan gitu ya, daring. Kalau nggak salah waktu kita daring dari daerah mana aja tuh? Yang ini Bu? Ada yang Ibu kenal yang dari luar? Yang kemarin kumpul, daring nggak ya? Itu dari daerah mana tuh? Ada yang laki-laki jawab, gitu yang mau nanya nggak jadi, ya itu. Orang makan saya tuh, yang nanya nggak jadi tuh, Anton jadi. Mungkin kesalahan teknis keluar dari Itu anak mana? Pak Kenal orang Bapak Ibu? Enggak. Bukan, maksudnya itu orang mana gitu? Serius? Ya saya rasa dia di Musim Utara kayaknya. Apakah ada absennya Pak? Ini absen. Iya, di mana Pak Sidren? Orang mana Bapak itu? Absensinya. Anton nih, Anton. Karena Bapak kan ngirim link sertifikat ya kan? Absen. Bukan orang sini, berarti dia melihat dari PMM kita. Itu dia. Makanya nggak benar. Nah, makanya saya juga nggak kenal. Aku pikir kawannya Bu Imar. Bukan. Aku kira guru-guru yang di sini. Ada beberapa dari luar sebenarnya, dari air Persik. Kan benar. Dia melihat PMM Bapak Ibu. Itu dia. Itulah dia kalau yang kombel daring gitu Bapak Ibu. Jadi kita SMP kita punya dua. Ada kombel di sekolah secara luring, ada daring kan gitu. Nah, kalau yang kombel yang manapun itu yang terlibat adalah guru dan pendidik, boleh juga kepala sekolah seperti itu. Nah, kalau yang ruang lingkupnya hanya membedakan kalau yang di sekolah ya di sekolah kan gitu antara kita aja. Kalau yang antar sekolah bisa jadi kalau istilah apa? KKG, kalau kita MGMP ya kan. Kalau daring tadi itulah dia tadi buktinya yang dari luar. Maka Bapak Ibu, saya ada pernah mengirim pesan persiapkan diri kan gitu ya kan, karena akan ada orang-orang luar selain dari kita gitu ya kan Pak. Nah kemudian Bapak Ibu, konsepnya apa sih gitu kan untuk mengembangkan kombel dalam satuan pendidikan gitu. Jadi konsepnya itu komunitas belajar guru di sekolah merupakan sekelompok atau komunitas yang terbentuk di lingkungan sekolah yang bertujuan, ini kita bahas kombel kita ya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para guru dalam proses mengajar. Ini dia tujuannya tadi sudah ada dijawab oleh Pak Sep ya. Tujuan utama membangun kombel, mengedukasi anggota kombel dengan mengumpulkan berbagai informasi, kemudian mendukung dan merancang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas, membina anggota kombel dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar, ya kan? Yang keempat, mendorong anggota mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui kombel ke dalam pekerjaan kita. Misalnya seperti yang disampaikan Bu Sarifah tadi, gitu kan? Canva sudah kita bahas di sini, ya kan? Baru kita integrasikan ke kelas.
manfaatnya Bapak Ibu, manfaat pengembangan Kombel. Yang pertama, pertukaran pengalaman tadi, ya kan, itu namanya disebut praktik baik, peningkatan profesionalisme, pengembangan keterampilan, motivasi dan dukungan, kolaborasi. Nah, yang kelima inilah manfaatnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada Kombel kita ini kan kita semakin akrab ya, semakin mudah untuk berkolaborasi gitu kan. Oh, ini tujuan yang mau kita capai, ayo berkolaborasi. Nah, itulah dia ada manfaatnya Kombel ini Bapak Ibu. Berikutnya, Kombel berperan untuk Kombel ini berarti kalau ada yang mampu, Bu, saya maulah berbagi praktik baik tentang Canva, berarti kita fasilitasi kan gitu kan, supaya belajar bersama. Terus untuk diskusi memecahkan satu masalah, bisa juga misalnya si ini dia kurang paham, misal si Rizky anak kita ini kurang paham, atau si Bramantio kurang paham bagian sini, boleh kita pecahkan bersama. Nah, itulah dia perannya Kombel kan gitu. Kemudian yang ketiga, bisa juga untuk mengembangkan strategi. Nah, itu tadi, oh strategi seperti ini aja kita buat. Nah, itu dibahas di mana? Di Kombel, boleh gitu dia. Kemudian untuk refleksi, yang sudah saya lakukan seperti ini Bapak Ibu, kira-kira di bagian mana kita refleksi gitu. Terus dia perannya Bapak Ibu. Nah, ini kondisi Kombel yang tidak baik seperti ini Bapak Ibu. Ada yang menganggap Kombel itu membuang waktu. Ini kan udah siang, seharusnya udah pulang, ya kan? Buang-buang waktu aja. Ada ini yang berpikir seperti ini. Nah, jadi keadaan seperti ini nggak baik Kombelnya kan itu. Yang kedua, guru membicarakan hal yang bersifat administrasi dan tidak terkait dengan pembelajaran murid. Misalnya hanya kalau jumpa di MGP hanya buat soal aja. Itu kan sering ada MGP seperti ya Bapak Ibu ya. Kumpul itu hanya buat soal ujian. Nah, betul. Kalau mau ujian aja beraktif. Kalau nggak mau ujian ya udah nggak usah, nggak penting bahas yang lain. Ada yang kayak gini, itu Kombelnya nggak baik, nggak sehat kan gitu. Kemudian kurangnya saling menghargai antar guru, adanya CAP atau senior atau PS junior gitu. Terus belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Jadi dia nggak merasa itu kan nggak penting gitu kan. Udah orang-orang itu aja yang ini. Saya nggak terlalu aktif situ pun bisanya gitu. Ini nggak sehat juga Kombelnya. Terus adanya organisasi, ini hampir sama dengan yang ini tadi, yang gap. Kemudian Kombel tidak terencana dengan baik. Namanya nggak direncanakan dengan baik, jalannya pun kadang dia pasti jungkir balik, tersendat, putus, ya kan. Sehingga ada Kombel yang nggak aktif gitu ya Pak ya. Nah, gitu dia. Maka sesuatu yang terencana dengan baik saja pasti akan ada kendala, apalagi yang enggak kan gitu. Jadi seperti apa kondisi idealnya menurut Bapak Ibu? Ini tadi yang nggak sehat nih. Menurut Bapak Ibu, jadi kondisi yang ideal Kombel itu seperti apa? Kombel itu jangka bermanfaat. Oke. Kemudian Berarti tidak kalau itu hanya- sangat bermanfaat, ayolah kita buat Kombel. Berarti kan sehat ya, Ya, penting sangat gitu. penting. Kombel data sangat penting. Kemudian pada saat Kombel tidak hanya membicarakan administratif saja, berpraktik baik seperti membuat Canva, LKPD itu juga perlu. Kemudian tidak ada gap antara senior dan junior. Itu kan kebalikan dari situ, Bu. Balikan dari sini ya, udah jelas ya kan. Adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Berarti merasa berkolaborasi, ada tanggung jawab bersama. Gitu. Kemudian Kombel itu harus terencana, adanya jadwal dan ada apa-apa saja yang akan dibicarakan pada saat Kombel. Iya, baik. Terima kasih Bu Rina. Berarti kondisi ideal Kombel itu ya, guru merasakan bermanfaat, benar ya tadi ya. Guru membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan cuma karena mau ujian kumpul ya bikin soal kan gitu. Tapi ini dia membicarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terus saling menghargai ya gitu kan, nggak ada gap-gapnya, mentang-mentang senior orang itu yang berkuasa, mentang-mentang orang lama pendiri MGMP dia menjadi ketua, nggak gitu ya kan. Nah, kemudian adanya nilai dan komitmen bersama gitu. Apa itu maksudnya? Nilai-nilai menjadi fondasi untuk berkolaborasi dan menjadikan Kombel itu menjadi tempat yang aman dan ramah untuk semua anggota. Ini kan ada komitmen ya kan, supaya untuk memajukan ada komitmen. Kalau nggak ada ya nggak bisa aja gitu kan, akan berhenti, kadang bahkan hanya nama aja, nggak ada kegiatan. Nah, seperti itu dia. Jadi
ini yang terakhir Bapak Ibu, Kombel itu harus menggunakan siklus inquiry gitu. Jadi nggak ngasal membuat kegiatan. Nah, harus ada inquiry, tahu inquiry ya Bapak Ibu ya. Kalau proses ada yang model pembelajaran inquiry ya? Nah, inquiry apa yang di-inquiry? Dilihat dulu apa yang dibutuhkan, ya kan? Dilihat siklusnya, kita refleksi. Nah itu kan melihat identifikasi, oh ini yang diperlukannya. Jadi kita temukan dulu apa yang diperlukan sebenarnya yang dibahas. Itu dia Bapak Ibu. Bagaimana cara agar kegiatan-kegiatan Kombel di satuan pendidikan agar berdampak pada peningkatan proses dan hasil belajar murid. Kan itu tujuan kita ya Bapak Ibu ya. Ada 3 ide besar Bapak Ibu. Yang pertama harus fokus pada pembelajaran. Yang kedua harus membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Ya kan Bapak Ibu. Yang ketiga harus berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah yang pertama Bapak Ibu itu yang ingin saya tanyakan. Kalau kita memang ingin Kombel kita memang berpusat pada murid, berarti fokus pada pembelajarannya Bapak Ibu ya. Kira-kira kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya, coba tanyakan hati kita nih Bapak Ibu yang 4 pertanyaan ini, ya kan? Kalau memang benar-benar kita ini ingin mengubah atau meningkatkan kualitas, pernah nggak Bapak Ibu bertanya ini pada diri Bapak Ibu sendiri? Pernah ya Pak ya? Kira-kira pertanyaan ini ya Bapak Ibu, apa yang ingin Bapak Ibu harapkan, yang apa ya yang ingin dipelajari murid ini gitu, atau murid ini harus tahu seperti apa ya gitu, pernah nggak? Kira-kira apa yang jawabannya Bapak Ibu untuk nomor 1? Kalau untuk saya Bu, ketika saya ambil dalam kelas, saya harapkan murid itu apa yang saya pahami, kalau juga paham. Contoh sekarang termasuk materi jawaban, seperti TP-nya. Dalam TP ini sebelumnya harus paham itu. Itu lebih saya sudah berhasil. Berarti Bapak punya harapan besar ke anak gitu kan? Bapak berharap anak ini nanti apa yang Bapak ajarkan anak-anak ini paham gitu ya Pak ya. Misal materi aljabar gitu ya Bapak maksud tadi. Di tujuan pembelajaran TP-nya itu apa, anak-anak pun paham gitu ya. Berarti Bapak harapannya keren ya. Memang gitu kan, kita pasti kalau seorang guru atau kita ini orang tua ya kan, anak-anak yang kita ajarkan juga pingin seperti itu kan. Anak-anak ini harus paham ini yang saya ajarkan, materi aljabar seperti yang dibilang Pak Jo. Kira-kira ada yang lain Bapak Ibu? Harapan Bapak gitu, atau Ibu yang diharapkan anak seperti yang diharapkan Pak Jo. Tadi ada yang mau menambahkan? Ya Pak Manahan. Yang saya tahu mungkin selama ini ya, yang termasuk salah satunya adalah untuk mengenalkan emosional kepada anak, termasuk misalnya marah, gembira, senang, sedih. Jadi kita dalam satu waktu bisa saja kita menghasilkan atau perlihatkan kepada anak tersebut dari emosi tersebut. Baik itu terhadap keberhasilan anak atau dengan kelalaian. Tapi Bapak ingin mengharapkan anak ini bisa mengelola PSG-nya ya, sosial dan emosional. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut kira-kira? Jadi kan udah dijawab nih. Bagaimana kita tahu caranya supaya kita tahu gitu? Kita tahunya dulu sudah belajar semuanya tahu. Ketika kita melakukan tes atau memberikan soal sama anak itu, dia paham, dia bisa mengajarkannya dengan baik. Tapi dia tahu dia. Caranya berarti maksud Ibu tadi ada tes, ada soal gitu. Dari situ Ibu memahami, oh ini anak ini udah paham, ini anak ini kurang gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa juga dalam kita bertanya, dia menjawab itu. Karena lebih bertanya itu lebih kita objek. Kalau pengajaran soal itu bisa diskusi ya sama kawan. Kalau kita tanya langsung, dia langsung bisa. Oh berarti Bertanya langsung gitu ya. Tes formatif, sumatif. Oh maksudnya itu pada ya. saat refleksi Refleksi di akhir pembelajaran. Itu yang mungkin ya. Iya. Itu Saripah. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti pas di akhir pembelajaran ya kita refleksi. Terus itu kita apakah dia tahu udah tahu atau tidak kan cara itu ya tahu di akhir. Kalau di awal kira-kira Bapak Ibu? Iya, di asesmen awal gitu ya. Oke. Yang selanjutnya nih Bapak Ibu,
bagaimana respon kita, ya gitu kan. Tadi kita udah punya harapan, udah kita tahu juga anak ini rupanya juga sudah mempelajari atau juga ada yang belum gitu kan. Nah, bagaimana respon kita kalau kita sudah mengajarkannya, menuntunnya gitu kan. Jika murid itu sudah mencapai capaian belajarnya, bagaimana respon kita? Ya, ya pastinya Bu, responnya kita sangat senang yang pertama, kemudian berhasil, kita beranggapan ya memang utama paling kita Bu, merasakan kita berhasil ini gitu, untuk menjadi Berarti perasaan kita sebagai guru senang karena sudah mencapai. Apalagi kira-kira respon kita Bapak? Oh, yaitu termasuk salah satunya kita mampu untuk mengendalikan daripada tindakan emosional dan perhatian kita terhadap anak. Berarti kita sudah merasa mampu ya Pak, Ya. udah bisa, udah berhasil Ya, anak-anak jadi ini. kalau kemampuan kita itu merasa puas dengan keberhasilan kita. Dari bahagia, kepuasan, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Dan semakin termotivasi Semakin termotivasi, untuk memberi pembelajaran yang lebih menarik lagi. berarti untuk berikutnya gitu ya. Kalau menurut saya Bu, saya ada sebagai guru ada perasaan puas dan senang juga karena tujuan pembelajaran yang telah saya rancang pada saat itu anak-anak bisa tercapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada hari itu. Ada kepuasan tersendiri ya Bu, dari hasil yang kita rancang, anak-anak berhasil gitu ya. Dan akan, kata Bu Sarifah, akan menjadi bahan refleksi untuk berikutnya gitu ya. Yang pertanyaan keempat ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir nih? Kan ini kan anak-anak ini unik ya Bapak Ibu ya, tidak semuanya sama gitu. Ada yang dia suka ke sini sehingga dia mahir ke bagian yang itu. Nah, kalau yang ini dia pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kita akan merespon ini murid yang sudah mahir ini? Yuk, Ya Pak? sedangkan kita tahu tentang bagaimana metode cara itu terhadap kemudian kita memberikan cara itu dengan yang tidak pernah dia lakukan untuk sistem pengetahuan tentang pembelajaran tersebut. Berarti yang Di luar dari yang biasa. di luar yang itu Bapak tambahkan gitu ya, penambahan. Ada lagi ide yang lain Bapak Ibu? Ya Pak? Kalau saya identifikkan dia bisa senang, berarti nanti kita kasih dia soal yang lebih tinggi untuk pemahaman dia tinggi itu. Kalau sulit. Berarti ada tingkatan soalnya Pak ya. Nah, karena anak ini sudah mahir, untuk besoknya Bapak akan meningkatkan untuk soalnya, kualitasnya. Ada yang sedang, sulit, dia mungkin yang sulitnya gitu menurut Bapak. Ya. Kira-kira Bu Marta? Kalau menurut saya Bu, melakukan pada anak yang sudah mampu kan Bu, melakukan pembelajaran secara mandiri terhadap anak tersebut dari berbagai sumber, mungkin bisa dari buku teks, tapi masih berhubungan dengan materi yang kita bahas pada saat itu juga. Belajar mandiri, ide bagus juga ya Bapak Ibu ya, belajar mandiri dia tambahannya gitu ya. Tapi materinya berhubungan gitu ya. Dengan materi yang kita bahas hari itu juga yang dibahas. Iya. Nah, Bu Tia ini mau nambahkan mungkin sepertinya. Apa ada lagi ya Bapak Ibu? Kalau udah mahir nih, tadi udah ada tadi kata Pak Manahan katanya akan menambahkan apa tadi Pak? Metode Metode di luar dari yang pembelajaran di biasa. luar yang biasanya. Kalau Pak Jo tadi akan meningkatkan kualitas soalnya ke tingkat kesukarannya. Kalau Bu Marta tadi akan menambahkan belajar mandiri, melatihnya gitu karena dia sudah mahir gitu. untuk saya Bu, menjadikan dia sebagai guru sebagai Iya, menjadikan tutor sebaya juga keren ya, Bu. Ya Bu Tia ya. Jadi tutor sebaya ini berarti dia akan pada saat ini akan menjadi tutor ke temannya di kelompok yang lain gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Perhatian utama guru di dalam Kombel adalah proses belajar. Berarti proses belajar kita di kelas maupun di luar gitu ya kan. Baik proses belajar murid maupun proses belajar kita. Maka tadi yang saya sampaikan sasarannya siapa di Kombel? Sebenarnya tujuan siswa yang ingin ditingkatkan siapa? Siswa dan guru kan gitu. Nah, baik proses belajar murid maupun proses belajar guru itu sendiri. Sehingga segala daya upaya perlu diarahkan untuk melakukan proses belajar secara berkelanjutan. Kemudian ini Bapak Ibu, yang tadi yang saya katakan ide besar tadi, harus berkolaborasi dan bertanggung jawab. Artinya kita tidak akan mampu
sehingga setiap guru di satu kelas ataupun satu sekolah harus saling berkolaborasi dan memiliki tanggung jawab bersama. Nah ini tadi yang apa tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan, inquiry tadi di depannya Bapak Ibu. Inquiry ini dia prosesnya Bapak Ibu. Kita refleksi awal, baru kita rencanakan, baru kita integrasikan, implementasi, baru kita evaluasi lagi terus seperti itu dia. Nah inquiry tadi ada ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini dia untuk membuat kombel ya kan. Yang pertama pasti tahap merintis ya kan, kita sudah ya Bapak Ibu. Terus kita tumbuhkan, kita merawat. Kita di bagian mana nih Bapak Ibu? Tahap merawat. Ya, Mas ini ya Bapak Ibu ya. Karena kita sudah melalui yang itu, sudah kita rintis seperti itu, sudah ada anggotanya, bahkan sudah ada timnya, tim kecil ya kan. Tim kecil ini adalah orang yang berkualitas untuk mengembangkan si kombel tadi. Itu dia. Kebetulan ketuanya saya ya kan Bapak Ibu, sekretarisnya Pak Sep, masuk juga Bu Marta ini sekretaris 2 nih nanti ya Bu Marta, dan akan menjadi MC ya setiap ada kombelnya Bu Martanya, dan akan mencatat keperluan kemarin Bu Marta narasumbernya, sehingga digantikan siapa kemarin Bu Mayani nggak bisa, dan jadinya Bu Andini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Itu namanya kolaborasi gitu ya Bapak Ibu. Keren-keren memang guru SMP 11 ini. Tepuk tangan untuk kita. Nah, setelah kita membentuk tim, karena kita udah terbentuk gitu kan, baru kita telaah Bapak Ibu data hasil belajar murid. Nah, ya kan Bapak Ibu. Di sini paham ya Bapak Ibu, kita telaah. Setelah kita membentuk ini ya kan Bapak Ibu, kita sudah terbentuk ini kan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang langkah berikutnya adalah kita menelaah data hasil belajar murid gitu. Ya kan Bapak Ibu, ini selama ini kan sudah kita apakan gitu ya kan. Nah, di bagian data itu telaah data hasil belajar murid. Sudah paham ini ya Bapak Ibu ya? Saya mau tanya. Nah, ya, Bu Mayani. Telaah data hasil belajar murid. Yang mau saya tanyakan begini Bu, bagaimana kira-kira cara untuk memanfaatkan data hasil belajar murid agar dimanfaatkan untuk materi pada komunitas belajar seperti itu? Bagaimana caranya Memanfaatkannya seperti itu? Berarti cara memanfaatkan hasil belajar, udah punya hasil belajar murid di kita supaya dibahas di kombel gitu, bagaimana caranya. Nah, hasil belajar murid yang Bapak Ibu pahami di bagian mana nih? Hasil belajarnya di mana ini biasa tercatat Bapak Ibu? Di bagian buku Ibu, di mana bagian mana hasil belajar murid? Di daftar nilai ya kan, di daftar nilai, buku nilai itu Ibu pegang ya kan, ada ya di guru masing-masing. Nah, dari sini kan Bapak Ibu sudah paham ya kan, mana di bagian mana anak sebenarnya materinya yang kurang paham. Misal kalau di PKN menurut Ibu di bagian mana anak yang memang benar-benar dia kurang mampunya? Yang bagian mana kira-kira? Di bagian PKN, di bagian matematika, ada gitu ya. Nah, di situ mungkin yang kurang mampunya mereka. Nah, ini akan kita angkat, bisa kita angkat. Kan Ibu di sini ada 2 nih ya, guru PKN ya, Ibu dan Bu Tum. Nah, boleh kombel ini kan boleh juga antar guru mapel ya kan, boleh juga sesama. Nah, Ibu bisa membahas sama Bu Tum, ini Bu Tum bagian ini saya kurang paham, ya kan, maksudnya kurang paham ini anak-anak di sini kok terlalu rendah ya pencapaiannya. Kira-kira apa ya Bu? Ini boleh nih kita saling sharing gitu dia. Lihat dari hasil belajar siswa, boleh gitu. Atau yang disampaikan tadi, lihat dari raport ya Bu, Bapak Ibu, raport pendidikan. Ada ya raport pendidikan kita. Nah, di raport pendidikan kita yang kemarin itu, ini Bapak Ibu. Di sini kan ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang kurang di situ ya kan, kuning, apa itu Pak? Atau pink? Pink. Kalau didapat abu-abu ya. Nah, kalau cukup ini kuning. Nah, yang kita pilih itu yang kurang Bapak Ibu, yang harus kita tingkatkan di sinilah. Inilah yang mau kita bahas di kombel. Nah, bagaimana cara meningkatkan metode pembelajaran? Nah, gitu dia. Inilah. Jadi dilihat dari metode pembelajaran, berarti metode pembelajaran yang mana yang
harus yang lebih menarik kan seperti itu. Inilah yang harus kita bahas di Ombel gitu. Atau yang seperti yang disampaikan Bu Sarifah, oh saya Bu kurang paham misal di Canva adalah maunya guru ini yang berbagi praktik baik, ada yang paham misalnya di Canva. Nah berdasarkan list-list keinginan guru ini juga boleh dibahas di Kombel gitu ya Bu Mayani. Ya, persis. Terima kasih. Paham ya kan Bu? Paham. Oke. Dan yang selanjutnya setelah kita telah apa aja kita butuh, baru kita sebagai sekretaris mungkin Pak Sek menyampaikan ini loh yang akan disosialisasikan, yang akan kita bahas berdasarkan hasil belajar anak, berdasarkan list keinginan guru juga bisa ya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya apa? Yang keempat, kita boleh menjadwalkannya di jam sekolah atau di luar jam sekolah, boleh. Kita tergantung kesepakatan kita. Artinya ketika pulang sekolah seperti ini, seperti itu kan, atau kita buat setelah pulang sekolah juga boleh, tergantung kesepakatan. Baru yang kelima kita realisasikan. Di mana kita realisasikan Bapak Ibu? Di kelas Bapak Ibu. Jangan ketika kita sudah dapat ilmu, mungkin dari piloting, ya kan, banyak ilmu ya. Itu hanya sekedar situ, tapi kita integrasikan di kelas, kita implementasikan gitu ya Bapak Ibu. Misalnya kita udah dapat ilmu nih Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi, coba praktikkan di kelas gitu dia. Kan itu yang diharapkan pemerintah, sehingga akan dapatlah tunjangan kan gitu dia. Jadi tunjangan itu nanti insya Allah semua kalau udah diterima ya benar-benar dipraktikkan ya Pak. Bapak sudah sertifikasi nih ya Pak ya. Gitu dia. Jadi inilah dia ya Bapak Ibu, yang kita kan sudah membentuk ya kan. Inilah dia logo kita, stempelnya, nama komunitas jangan lupa pula ya kan. Berdasarkan ini tadi kita menelaahnya supaya, nah sekarang ini Bapak Ibu tugas kita adalah coba benar-benar, ini kan kita udah bulan 1 sampai ke bulan 7 dan 8 kemarin sudah kita buat nih materinya 9, 10, 11 kan kita belum tahu apa yang mau kita butuhkan. Nah untuk 9, 10, 11 coba kita bicarakan apa yang mau akan kita bahas. Kemarin nih Pak Jo kebetulan kan membantu saya mengobservasi ketika di kelasnya Bu Febri ya. Nah Bu Febri memanfaatkan kuisis. Nah, kira-kira menarik nggak ini untuk di kelas menurut Pak Jo, berdasarkan pengamatan Pak Jo? Kira-kira senang nggak murid ketika pembelajaran kuisis ini ada? Kemarin memang Yang kuat Pak suaranya. untuk anak senang orangnya dengan ada di situ kan. Anak-anak senang ya kan? Berarti Satu ini lagi kan kita bermanfaat untuk meningkatkan apa itu benar. kita. Berarti berdampak ya kan Bapak Ibu. Karena apa saya sampaikan berdampak? Karena anak-anak senang kata Pak Jo. Gitu dia. Jadi kira-kira ini berdampak nggak ke murid? Berdampak ya kan Bapak Ibu. Nah, karena Pak Jo langsung melihat anak-anak senang gitu. Kemarin juga kami coba untuk pembatik, ya kan? Kebetulan kami kan ikut pembatik kemarin untuk video itu memang kita pakai kuisis. Ya memang ibu tadi sama seperti bilang Pak Jo tadi, anak-anak itu senang. Senang ya kan? Senang nggak apa? Kalau bisa itu lagi minggu depan Bu pakai lagi lah gitu. Gitu. Jadi Jangan anak-anak pula senangnya aja hati. gimana Pak Jo? Kayak hati anak kurang. Dampak negatifnya yang saya lihat Bu, anak itu senangnya dua kemungkinan. Apakah karena senang dengan ini atau karena mau pergi sekolah? Sampai ke sekolah. Iya. Nah. Jadi kalau bisa sekarang Bu, bagaimana cara mengontrol anak ini supaya pokoknya bisa belajar hadis. Oh, berarti ada strategi yang harus ditambahkan Iya. menurut Pak Jo. Nah kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Jo tadi, yang 2 tadi ya, itu kita tanya yang sudah mempraktikkan, Ibu, Bu Rina dan Bu Febri. Nah apa yang mau saya tanya? Kan tadi katanya anak senang. Pertanyaan Pak Jo ada 2 kemungkinan, senang ikuti pelajaran, apa karena mau HP untuk bermain kan gitu. Yang akan saya tanya gimana Bu? Dengan hasilnya, hasil belajarnya, apakah memang meningkat nilai anak atau pemahaman anak untuk pembelajaran itu? Kalau dari segi pemahaman tergantung
di tes akhir dari meningkat ya, berarti bagus ya, ada peningkatan seperti itu kan, sesuai harapan gitu ya kan. Nah berarti tadi yang saya sampaikan strateginya, berarti di strategi inilah dia ada strategi lain, mungkin membuat kesepakatan belajar. Ibu buat kemarin ya kan, di situ kesepakatan belajar ini kapan megang handphone, kapan ini kan penting ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin akan di sini. Terus keyakinan kelas, ya kan Bapak Ibu, di keyakinan wali kelas ini kan ada poin ya. Mungkin kita akan harus sering mengingatkan, nah keyakinan kelas kalian ada tidak? Misalnya ada nih anak yang tadi main handphone gitu kan, artinya tidak menghargai guru ya. Mungkin mereka punya keyakinan kelas saling menghargai. Jadi kita juga ada ya kesepakatan belajar ya, saling menghargai. Berarti di situ kita perlu, nah keyakinan kelas ini kawan kita ini melanggar yang mana, nah atau kamu melanggar yang bagian mana? Coba ingat-ingat kembali keyakinan kelas, kan gitu kan. Namanya kita anak guru sama anak ini kan sering lupa, harus sering diingatkan gitu kan. Oh iya Bu, keyakinan kami kelas kami saling menghargai, saya kurang menghargai Ibu karena saya main game, diingatkan. Coba anak letakkan handphonenya kan, itulah bolak-balik harus seperti itu strateginya tadi gitu, diingatkan gitu. Berarti berhasil nih Bu Febri meningkat dari apa tadi tes awal ke tes akhir, ternyata berhasil kan seperti itu. Tapi ya tadi namanya sesuatu yang baru, jangan kira gak ada tantangan kan gitu. Nah, jadi strategi itu yang diperlukan gitu ya Bapak Ibu. Berarti yang tadi lah, kembali ke tadi Bapak Ibu, materi kita 9, 10, 11 ini belum ada nih. Tadi kan sudah ada cara, kita lihat dari hasil belajar. Satu, lihat hasil belajar anak di mana yang mungkin kayak Bu Marta, anak-anak kurang mampu Bu menentukan gagasan utama, yang kemarin sudah kita bahas ya kan. Jadi Bapak Ibu, cara menentukan gagasan utama ini juga bukan hanya guru bahasa Indonesia Bapak Ibu. Coba tes dulu Bapak Ibu buat rangkuman. Kan semua kita punya ya, mau matematika mau apa gitu. Coba anak-anak tolong nak buat rangkuman di tes. Nah, cara tesnya seperti apa itu dia, tentukan gagasan utama. Jadi Bapak Ibu tadi kan udah dapat nih ilmunya dari Bu Marta. Coba diterapkan di pelajaran masing-masing Bapak Ibu untuk membuat rangkuman, kesimpulan. Nah seperti itu. Kira-kira bulan 9, 10, 11 apa ini Bapak Ibu? 12 kita udah ujian ya. 9, 10, 11, 12 apa ini yang mau kita bahas? Berarti 9 dari 1 Berarti 9 kuisis ya? Ya. Tenang ini ya. Berarti Bapak Ibu pingin ini belajar kuisis? Iya. Atau sudah ada yang memang semua udah mahir nih? Belum. Kuisis belum. Sepakat kuisis belum 9? Iya. Sepakat. Berarti narasumbernya Bu Febri. Bu Febri. Ya Bu Febri ya. Kasih semangat untuk Bu Febri. Yang ke-10 Bapak Ibu, apa yang mau kita ini? Ada yang sudah belajar piloting tentang diferensiasi? Sudah? Iya, siapa yang piloting Bapak Ibu? Tolong angkat tangan dulu. Yang piloting tolong. Pak Bu Marta, Bu Mayani. Ini nggak mau angkat tangan, nggak ngaku ini kayak tinggi-tinggi Bapak Ibu. Bu Marta, Bu Mayani, Bu Tum, Bu Sarifa, Pak JB. Nah, siapa ini kira-kira? 1, 2, 3, Kayaknya Pak JB 5 ya? Pak JB belum Bu. Saya tahu sendiri. Pak JB belum Bu, Pak JB. Ini bukan ada di Iya, Kombel Pak JB belum. Saya satu, kalah salah ini. Kombel Pak JB belum. Pak JB, Butum belum. Kalau lumayan kan sudah. Ya udah dapat giliran kemarin Udah narasumber ya. kemarin. Yang belum itu Butum, Pak JB, Sarifah, Bu Enki ya. 5 ya, 5 yang pilotingnya. Kebetulan yang 2 siapa sebelumnya? Yang piloting. Saya piloting tapi belum tentang belajar diferensiasi. Iya. Saya tentang kebayaan. Boleh tes itu boleh. Sudah pernah. Saya sudah pernah. Kalau Bu Lina ya. LKP Berarti yang 3 ini, saya. yang 3 inilah Pak Jo, Bu Tum, Bu Sarifah, mau apa yang mau dibagi sama kawan dari modul Berarti piloting? itu kan 10. Senior dulu. Iya. Jangan kaget. Iya. Nah, kan nggak tadi nggak ada game. Tidak boleh ada dia kata memang jam kemarin kan ada jadwal nggak jadi. Berarti kan bulan 9 udah. Febri, bulan Bulan 10 11 nih. Pak. Nah, jadi yang 10, 11 ini kita serahkan ke yang 3. 10 dan 11 boleh kok kerjasama. Narasumber itu nggak ada. Sesuai ya. Boleh. Ibu yang itu mau kerjasama sama Sama Pak JB dan Bu
bulan 11 bertiga. Iyalah. Itu Kalau mau. mau Materi yang pertama yang di bulan 10 apa? diferensiasi lah. Pembelajaran berdiferensiasi. Bertiga ini loh Pak ya. Bertiga. Jadi kalau ada pertanyaan tiga-tiganya jawab kan gitu. Yang di bulan 11 apa gitu Pak? Soal jawabnya. Ya maksudnya saling bantu gitu. Yang ketiga di bulan 11 apa materinya kira kita buat? Pelajaran di 3 apa lagi? Atau mungkin ada di pembelajaran orang anak-anak yang ini. Ini Bu terlalu rendah orang yang memahami numerasi. Maunya numerasi lah Bu kita bahas. Misal gitu. Kira-kira PSE. Berarti di bulan 11 tentang PSE ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kuisis di bulan 9 tolong ditulis ya Bu Bin. Kuisis di bulan 9. Di bulan 10 tadi tentang diferensiasi. Di bulan 11 tentang PSE. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kan daring nih. Jadi tolong persiapkan diri karena ada orang nanti dari Papua ngelihat PMM kita, ada orang dari mana? Ya, daring Bapak Ibu. Boleh dah, tidak saya terima kasih ini ada masuk. Gimana? Oh, nggak apa-apa, saya yakin Ibu bisa itu. Saya juga yakin. Kan mau ini gitu supaya ini lo langkahnya gitu. Jangan saya. dari apa? Bisa kan? Awalnya kan belum Bertiga loh, Bu pernah. Marta sendiri loh kemarin. Udah keren, udah bisa. Bertiga, jadi semangat bisa saya yakin. Semangat. Nanti dia aja, nanti dia yang ngomong kan saya dengan aja. Saya apa saya ngomong kata jawab. Nah, dari Pak Sekre dinyanyikan ya bulan 9 itu narasumber. Jadi kalau dibuat flyernya narasumber bertiga di bulan 10, di bulan 11 juga bertiga nih. Oke, kamu Ini keren itu nanti ketika jadi ada flyernya yang kayak kita share-share itu kan. Nah, foto orang bertiga itu kan peserta piloting dengan tema yang keren kan gitu kan. jangan gini. Kan gitu lah doanya. Ya kan? Harus. Bisa. Udah dimatiin videonya. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak atas kerjasamanya untuk membuat temanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.